Musisi Ryan Pono menjadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang manajernya yang ditipu orang tak dikenal. Manajer Ryan Pono ditipu orang terkait job manggung. Karena tak terima, Ryan mendampingi manajernya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Kenapa kami lapor polisi? Karena kasihan manajer saya merugi hampir 20 juta rupiah. Kerugian ini uang pribadinya dia, jadi saya dampingi buat pelaporan, kata Ryan Pono di sela pembuatan laporan. Ryan menceritakan kronologi kejadiannya, di mana ada seseorang tak dikenal atau terduga pelaku menghubungi manajernya untuk melakukan penawaran manggung, pada tanggal 27 Desember tahun 2023 di Kementerian PUPR. Setelah terjadinya kesepakatan harga untuk manggung, Ryan menyebut manajernya dan orang tak dikenal yang mengaku panitia acara di Kementerian PUPR, melakukan transaksi uang melalui transfer. Jadi selain transfer buat manggung, penipu juga meminta dicarikan MC dan catering. Lalu, penipu itu transfer dengan total uang yang kelebihan 19,7 juta rupiah lah hampir 20 juta rupiah, ucapnya. Ryan menyebut terduga pelaku meminta uang yang ditransfer lebih itu dikembalikan. Namun, sang manajer belum meng-cross-check ke rekening apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi terduga pelaku sudah ahli kayaknya. Setelah ditransfer, beliau langsung telpon. Terus dimatikan, lalu gak lama telpon lagi. Manajer saya belum ngecek bukti transfer yang sudah dikirimin, jelasnya. Kemudian, manajer saya mentransfer uang lebihnya itu ke terduga pelaku, sambungnya. Setelah mengirimkan uang ke terduga pelaku, diakui Ryan Pono kalau manajernya baru melakukan pengecekan ke rekeningnya dan ternyata, uang dari terduga pelaku tidak masuk. Jadi bukti transfer uang dari terduga pelaku ini fiktif ternyata karena uang tidak masuk sama sekali, ujar Ryan Pono. Laporan sih sedang diproses ya, 2 jam lagi nanti kami dimintai keterangan sama penyidik. Doain aja cepat selesai, sambungnya. Kita lagi break sholat Jumat. Jadi nanti lanjut setelah Tik. Mati. Iya, tadi mau jalan aja tuh. Sama rambut dia dari pagi. Berarti masih lanjut. Berapa Ci? Iya. Iya, ngebleng dia. Dah, yuk. Capek. Foto kali benar. Oh, foto lelah dia. Kasih. Oke. Sorry, ceritanya udah bisa diulang. Oh, jangan dong. Ulang dong, Bang. Ulang dong, Bang. Ulang dong bagi dia. Iya. Oke, yuk. Ya, yuk. Ya, berarti yuk. Bang Ryan mungkin bisa diceritain hari Waduh, ini naik. datang ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus apa anak di luar sana katanya dirinya ditipu seperti apa? Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Kronologinya kira-kira itu saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku, dan setelah proses ini terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain itu? Gimana? Ini udah bosen Dengan siapa? Tapi di transfernya lebih, kelebihan itu diminta tolong ke manajer yang lain untuk dibayarkan nanti dalam satu hari. Dan ketika melakukan transfer ternyata setelah diproses tuh ordernya fiktif, transfernya fiktif, tidak ada transfer. Tapi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kalau pelaku kita setelah transfer dia telepon transfer, jadi tidak ada celah lah dalam waktu untuk melakukan proses. Setiap transfer itu ada nominal yang kita transferkan melalui untuk kebutuhan uang lebih lah. Kelebihan dana ya. Kelebihan dana. Ya. Tadi. Bang,
Sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, oh ini kayaknya kok gue ketipu ya gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana tuh sebelumnya atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia. Jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, kerugiannya sendiri apa? Kerugiannya uang tuh ya, hampir 20 juta, 700 dan ya karena ini juga pakai dana pribadi manajer saya, jadi kerugian pribadi dia kesian. Oke, setelah dilaporkan ada dapat pasal berapa? Ada apa? Pasal yang digunakan itu pasal 28 tentang KUHP, penyerangan khusus ITT, pasal 81 contoh tak ini. Untuk gimana sendiri tuh, bagaimana negara? Ryan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu berikan kepada pelaku? Yang pasti efek jerah ya, karena begitu kita mengalami ini, tadinya kita sempat berpikir udah direlain aja lah, membuka tahun yang baru, mudah-mudahan ini bisa jadi amal gitu ya, karena mungkin dia membutuhkan. Tapi begitu saya masuk di sosial media dan di-repost sama beberapa media orang besar, banyak respon DM teman-teman yang masuk yang bercerita mereka pernah mengalami kasus penipuan yang sama dengan modus yang sama, dan beberapa bahkan dengan nomor telepon dan nomor rekening yang sama. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya ini nggak bisa didiemin nih, kayaknya harus bikin laporan dan mudah-mudahan ini bisa mewakili semua teman-teman yang sudah mengalami kerugian. Karena ada band-band juga reguler, band cafe yang ya mereka memang cari duitnya di situ ya, ada juga IO kecil, promotor-promotor dan juga pelaku-pelaku usaha yang cerita. Makanya nanti saya dan kuasa hukum dan tim juga akan berusaha untuk juga mengkurasi cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami juga supaya bisa menjadi support ya untuk menguatkan bahwa kasus ini sudah sangat merugikan dan meresahkan. Tapi sebelum lapor polisi sempat ngecek juga nggak sih ke PUPR gitu atau seperti apa? Nggak sempat sih, tapi nanti itu biar jadi kewenangan polisi aja untuk melakukan proses. Barang bukti apa aja kamu boleh selain Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi singkat dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksi. Kalian sendiri ingin hanya efek jerah aja atau mungkin nominal uang ingin kembali juga atau bagaimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya. Kalau uangnya kembali ya begitu. Tapi yang paling menjadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa tertangkap ya. Gitu. Saya juga di support sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berti Talapesi Law Firm gitu. Bung Roni juga kebetulan lagi di luar negeri, jadi saya dibantu mereka gitu. Pengacara-pengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi semua bisa punya output yang sesuai kita harapkan. Tadi Bung Ryan kan katanya manajer Mama Antar Final Pondowinata tadi Ya. juga itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Kita baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu di Tapanduwinata juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti itu dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta kan itu. Berarti 1,1 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti apa yang Bung Ryan lakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi keputusan mereka, tapi pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan. Modusnya hampir sama seperti itu. Hampir sama. Saya bersama manajer buat laporan, didampingi sama kuasa hukum dari Bung Roni dari Talapesi ya, dari ya RBT Law Firm, dan sekarang lagi dalam proses nanti sekitar 2 jam kemudian ya habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di cyber untuk detail pemeriksaan mengenai kronologi pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari awalnya itu?
kasus ini? Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Bisa Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses transfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diincludekan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu kan, begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor kita ini lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa waktu itu karena dia minta diinkludkan catering gitu loh, jadi supaya satu rekening lah. Jadi nominalnya berapa dilebihkan berapa juta, itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kan tadi sempat ngerasa Bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mulai ngerasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan transaksi pengiriman kembali gitu? Justru merasa janggal setelah mentransfer. Setelah mentransfer. Gitu, Enggak. seperti baru sadar kayaknya ketipu nih. Gitu. Tanpa ngecek mutasi Tanpa rekening. ngecek mutasi rekening. Dan setelah dia merasa janggal baru hubungin orang finance untuk ngecek ternyata memang ada dana yang masuk. Ada kayak unsur kelalaian juga nggak sih? Pasti, kalau unsur pelayan pasti. Dan memang sepertinya si penipu ini udah sangat profesional untuk menggiring, cara komunikasinya menggiring korban supaya Meyakinkan dan seperti kayaknya dealingnya jadi tight banget gitu. Jadi kayaknya harus cepat gitu. Itulah yang mungkin yang bikin jadi hilang fokus dan lalai. Dan jujur yang bikin kita, saya dan manajemen juga mau mengambil langkah hukum dengan setelah saya naikin di sosial media saya cerita mengenai ini, ternyata banyak banget respon DM dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, kasus yang sama, narasi yang sama, bahkan juga beberapa ada rekening yang sama juga dan nomor telepon orang yang sama ini gitu. Jadi berpikir saya, aduh kayaknya harus bikin laporan nih supaya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain juga. Oh berarti ini secara tidak langsung modus baru penipuan di manajemen artis ya? Nggak baru juga sebenarnya Mas, Oh, udah lama. karena informasi dari teman-teman DM itu udah ada yang 2017, dari 2018. Dan saya baru dapat lagi update tadi berita manajer Mama Ina, Pandu Winata itu tertipu 50 juta kali 3 dengan kasus yang sama, Tapi beda orang. dengan modus yang sama. Yang nggak tahu itu beda orang apa atau lain. Mas Ryan sendiri udah menghubungi untuk pihak Kementerian PUPR nggak sih untuk membahas kasus ini? Karena kan terseret nih nama kementeriannya juga. Nggak sepertinya nggak perlu ya. Itu nanti kewenangan kepolisian. Menang kepolisian nanti ya. Karena hubungan langsung kita kan sama si calon pelapor ini. Bang, pelajaran yang didapat apa bang? Harus ilmu cross check nomor 1 ya. Apapun berurusan dengan uang itu harus di cross check dan memang harus punya aplikasi yang bisa mentris nomor. Kan kalau ada get contact gitu kan kita tahu ya bahwa dihubungin nomor ini pasti ketahuan gitu mostly dia siapa ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam berdealing. Kalau boleh tahu jumlah kerugiannya sendiri berapa Kak? Jumlah kerugiannya itu 19.700.000 itu ya, hampir 20 juta itu.
Belum karena memang setelah kejadian itu nomornya memang langsung dari langsung tidak Oke. Bang Ryan, sorry ketinggalan. Musisi Ryan Pono menjadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang manajernya yang ditipu orang tak dikenal. Manajer Ryan Pono ditipu orang terkait job manggung. Karena tak terima, Ryan mendampingi manajernya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Kenapa kami lapor polisi? Karena kasihan manajer saya merugi hampir 20 juta rupiah. Kerugian ini uang pribadinya dia, jadi saya dampingi buat pelaporan, kata Ryan Pono di sela pembuatan laporan. Ryan menceritakan kronologi kejadiannya, di mana ada seseorang tak dikenal atau terduga pelaku menghubungi manajernya untuk melakukan penawaran manggung pada tanggal 27 Desember tahun 2023 di Kementerian PUPR. Setelah terjadinya kesepakatan harga untuk manggung, Ryan menyebut manajernya dan orang tak dikenal yang mengaku panitia acara di Kementerian PUPR melakukan transaksi uang melalui transfer. Jadi selain transfer buat manggung, penipu juga meminta dicarikan MC dan catering. Lalu, penipu itu transfer dengan total uang yang kelebihan 19,7 juta rupiah lah hampir 20 juta rupiah, ucapnya. Ryan menyebut terduga pelaku meminta uang yang ditransfer lebih itu dikembalikan. Namun, sang manajer belum meng-cross-check ke rekening apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi terduga pelaku sudah ahli kayaknya. Setelah ditransfer, beliau langsung telpon. Terus dimatikan, lalu gak lama telpon lagi. Manajer saya belum ngecek bukti transfer yang sudah dikirimin, jelasnya. Kemudian, manajer saya mentransfer uang lebihnya itu ke terduga pelaku, sambungnya. Setelah mengirimkan uang ke terduga pelaku, diakui Ryan Pono kalau manajernya baru melakukan pengecekan ke rekeningnya dan ternyata, uang dari terduga pelaku tidak masuk. Jadi bukti transfer uang dari terduga pelaku ini fiktif ternyata karena uang tidak masuk sama sekali, ujar Ryan Pono. Laporan sih sedang diproses ya, 2 jam lagi nanti kami dimintai keterangan sama penyidik. Doain aja cepat selesai, sambungnya. Pasnya pasal kuat. lagi proses kita lagi mau break sholat Jumat. Jadi nanti lanjut setelah Tik. Iya, tadi Mau jalan lagi tuh. sama rambut dia dari tadi. berarti masih lanjut. Berapa Ci? Iya. Kira ngeblank dia. Udah, yuk. Ngeblank oke. Capek. Foto kali benar. Oh, foto lagi. Lelah dia. Kasih. Oke. Soalnya ceritanya udah bisa diulang. Oh, jangan dong. Ulang dong, Bang. Ulang dong, Bang. Ulang dong bang ini yang Iya. oke. Yuk. Ya, yuk. Ya, Mati yuk. Bang Ryan mungkin bisa diceritain hari Waduh, ini naik. datang ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus apa anak di luar sana katanya dirinya ditipu seperti apa? Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Kronologinya kira-kira itu saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku, dan setelah proses ini terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain itu? Gimana? Udah bosen Dengan kita, siapa? bingung. Iya. Dikit dulu. Biasa, tapi di customernya lebih, kelebihan itu diminta tolong ke manajer lain untuk dibayarkan catering dalam satu rekening. Kan ketika melakukan transfer ternyata setelah diproses tuh ordernya fiktif, transfernya fiktif, tidak ada transfer. Tapi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kalau pelaku kita setelah transfer dia telepon transfer, jadi tidak ada celah lah, waktu untuk melakukan proses. Harus
jet transfer itu ada nominal yang kita transferkan ke bank ini untuk membutuhkan uang lebih lah, Kelebihan dana ya. kelebihan dana. Tadi Ya. Bang, sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu, manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, oh kayaknya kok gue ketipu ya, gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana tuh sebelumnya atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia. Jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, kerugiannya sendiri apa? Kerugiannya uang tuh ya, 20 juta, 9.700 dan ya karena ini juga pakai dana pribadi manajer saya, jadi kerugian pribadi dia kesian. Oke, setelah dilaporkan ada berapa pasal berapa? Ada apa? pasal yang digunakan itu pasal 38 tentang KUHP, pidana khusus ITE, pasal 1 pasal untuk gimana sendiri tuh minimal 4 tahun penjara. Ryan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu berikan kepada pelaku? Yang pasti efek jerah ya, karena begitu kita mengalami ini, tadinya kita sempat berpikir udah direlain aja lah, membuat tahun yang baru, mudah-mudahan ini bisa jadi amal gitu ya, karena mungkin dia membutuhkan. Tapi begitu saya konsumsi sosial media dan di-repost sama beberapa media orang besar, kita banyak respon DM teman-teman yang masuk yang bercerita mereka pernah mengalami kasus penipuan yang sama dengan modus yang sama, dan beberapa bahkan dengan nomor telepon dan nomor rekening yang sama. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya ini nggak bisa didiemin nih, kayaknya harus bikin laporan dan mudah-mudahan ini bisa mewakili semua teman-teman yang sudah mengalami kerugian, karena ada band-band juga reguler, band cafe yang ya mereka memang cari duitnya di situ ya, ada juga IO kecil, promotor-promotor dan juga pelaku-pelaku usaha yang cerita. Makanya nanti saya dan kuasa hukum dan tim juga akan berusaha untuk juga mengkurasi cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami juga supaya bisa menjadi support ya untuk menguatkan bahwa kasus ini sudah sangat merugikan dan meresahkan. Tapi sebelum melapor polisi sempat ngecek juga nggak sih ke PUPR gitu atau seperti apa? Nggak sempat sih, tapi nanti itu biar jadi kewenangan polisi aja untuk melakukan proses. Barang bukti apa aja kamu boleh setelah ini? Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi singkat dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksi. Kalian sendiri ingin hanya efek jerah aja atau mungkin nominal uang ingin kembali juga atau bagaimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya. Kalau uangnya kembali ya puji Tuhan. Tapi yang paling menjadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa tertangkap ya. Gitu. Saya juga di support sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berti Talapesi Law Firm gitu. Bung Roninya juga kebetulan lagi di luar negeri, jadi saya dibantu mereka nih. Pengacara-pengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi semua bisa punya output yang sesuai kita harapkan. Tadi Bang Rain kan katanya manajer Mama Tante Vina Panduwinata Ya. juga itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Kita baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu Vina Panduwinata juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti itu dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta kan itu. Berarti 1,1 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti apa yang Bung Rayan lakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi keputusan mereka, tapi pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan gitu. Modusnya hampir sama seperti ini. Hampir sama. Saya bersama manajer buat laporan didampingi sama kuasa hukum dari Bung Roni dari Talapesi ya, dari RBT Law Firm, dan sekarang lagi dalam proses nanti sekitar 2 jam kemudian ya habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di
cyber untuk detail pemeriksaan mengenai kronologi pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri siapa sih Bang? Kalau dari awalnya itu kasus Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Bisa Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses mentransfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diinkludkan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu kan, begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor kita ini lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa waktu itu karena dia minta diinkludkan catering gitu loh, jadi supaya satu rekening lah. Jadi pembeliannya berapa dilebihkan berapa juta itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kan tadi sempat ngerasa Bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri, pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mulai ngerasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan transaksi pengiriman kembali gitu? Justru merasa janggal setelah mentransfer. Setelah mentransfer. Gitu, Juga baru sadar kayaknya ketipu nih. Gitu. tanpa ngecek mutasi Tanpa ngecek rekening. mutasi rekening. Dan setelah merasa janggal baru hubungin orang finance untuk ngecek ternyata memang ada dana yang masuk. Ada kayak unsur kelalaian juga nggak sih? Pasti, kalau unsur pelayan pasti. Dan memang sepertinya si penipu ini udah sangat profesional untuk menggiring, cara komunikasinya menggiring korban supaya Meyakinkan dan seperti kayaknya dealingnya jadi tight banget gitu. Jadi kayaknya harus cepat gitu. Itulah yang mungkin yang bikin jadi hilang fokus dan lalai. Dan jujur yang bikin kita, saya dan manajemen juga mau mengambil langkah hukum dengan setelah saya naikin di sosial media saya cerita mengenai ini, ternyata banyak banget respon DM dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, kasus yang sama, narasi yang sama, bahkan juga beberapa ada rekening yang sama juga dan nomor telepon orang yang sama ini gitu. Jadi berpikir saya, kayaknya harus bikin laporan nih supaya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain juga gitu. Oh berarti ini secara tidak langsung modus baru penipuan di manajemen artis ya? Nggak baru juga sebenarnya Mas, Oh, karena informasi dari teman-teman DM itu udah ada yang 2017, dari 2018. Dan saya baru dapat lagi update tadi berita manajer Mama Ina, Panduwinata itu tertipu 50 juta kali 3 dengan kasus yang sama. Itu beda orang. Dengan modus yang sama, yang nggak tahu itu beda orang apa atau lain. Mas Ryan sendiri udah menghubungi untuk pihak Kementerian PUPR nggak sih untuk membahas kasus ini? Karena kan terseret nih nama kementeriannya juga. Enggak, sepertinya nggak perlu ya. Itu nanti kewenangan kepolisian. Kepolisian nanti ya. Karena hubungan langsung kita kan sama si calon pelapor ini. Bang, pelajaran yang didapat apa bang? Harus ilmu cross check nomor 1 ya. Apapun berurusan dengan uang itu harus di cross check. Dan memang
harus punya aplikasi yang bisa men-trace nomor kan, kalau ada get contact gitu kan kita tahu ya bahwa dihubungin nomor ini masih ketahuan gitu mostly dia siapa ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam berdealing. Kalau boleh tahu jumlah kerugiannya sendiri berapa Kak? Jumlah kerugiannya itu 19.700.000 itu ya, hampir 20 juta itu. Belum karena memang setelah kejadian itu nomornya memang langsung dari langsung tidak aktif. Oke. Bang Ryan, sorry ketinggalan. Musisi Ryan Pono menjadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang manajernya yang ditipu orang tak dikenal. Manajer Ryan Pono ditipu orang terkait job manggung. Karena tak terima, Ryan mendampingi manajernya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Kenapa kami lapor polisi? Karena kasihan manajer saya merugi hampir 20 juta rupiah. Kerugian ini uang pribadinya dia, jadi saya dampingi buat pelaporan, kata Ryan Pono di sela pembuatan laporan. Ryan menceritakan kronologi kejadiannya, di mana ada seseorang tak dikenal atau terduga pelaku menghubungi manajernya untuk melakukan penawaran manggung pada tanggal 27 Desember tahun 2023 di Kementerian PUPR. Setelah terjadinya kesepakatan harga untuk manggung, Ryan menyebut manajernya dan orang tak dikenal yang mengaku panitia acara di Kementerian PUPR melakukan transaksi uang melalui transfer. Jadi selain transfer buat manggung, penipu juga meminta dicarikan MC dan catering. Lalu, penipu itu transfer dengan total uang yang kelebihan 19,7 juta rupiah lah hampir 20 juta rupiah, ucapnya. Ryan menyebut terduga pelaku meminta uang yang ditransfer lebih itu dikembalikan. Namun, sang manajer belum meng-cross-check ke rekening apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi terduga pelaku sudah ahli kayaknya. Setelah ditransfer, beliau langsung telpon. Terus dimatikan, lalu gak lama telpon lagi. Manajer saya belum ngecek bukti transfer yang sudah dikirimin, jelasnya. Kemudian, manajer saya mentransfer uang lebihnya itu ke terduga pelaku, sambungnya. Setelah mengirimkan uang ke terduga pelaku, diakui Ryan Pono kalau manajernya baru melakukan pengecekan ke rekeningnya dan ternyata, uang dari terduga pelaku tidak masuk. Jadi bukti transfer uang dari terduga pelaku ini fiktif ternyata karena uang tidak masuk sama sekali, ujar Ryan Pono. Laporan sih sedang diproses ya, 2 jam lagi nanti kami dimintai keterangan sama penyidik. Doain aja cepat selesai, sambungnya. Pasnya pasal kuat. Lagi proses kita lagi lagi break sholat Jumat. Jadi nanti lanjut setelah Tik. Mati. Iya, tadi Macam lagi tuh. sama buktinya dari pagi. Orang buktinya belum. berarti masih lanjut ya? Berapa Ci? Iya. Iya lo. Ngeblank dia. Udah, yuk. Aduh. Ngeblank. Capek. Foto kali benar. Oh, foto lagi. Lelah dia. Kasih. Oke. Soalnya ceritanya udah bisa diulang. Oh, jangan dong. Diulang dong, Bang. Diulang dong, Bang. Ulang dong bagi yang belum Iya. pakai. Yuk. Ya, yuk. Ya, Mati yuk. Bang Ryan mungkin bisa diceritain hari Waduh, ini naik. datang ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus apa ini anak di luar sana katanya diri itu ditipu seperti apa? Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Kronologinya kira-kira itu saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku, dan setelah proses ini terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain itu? Gimana? Udah bosen Dengan gitu, siapa? bingung. Sindikat. Iya. Sindikat ini
ngecek dikit ini klien biasa, tapi di customernya lebih lagi itu diminta tolong ke media lain untuk dibayarkan chatting dalam satu hari kan ketika melakukan transport ternyata setelah diproses tuh ordernya fiktif, transfernya fiktif, tidak ada transfer. Tapi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kalau pelaku kita setelah di transport dia telepon transport, jadi tidak ada celah lah, tidak ada waktu untuk melakukan cross-check. Setiap transfer itu ada nominal yang kita transferkan kembali untuk menjadikan uang lebih lah, Kelebihan dana ya. kelebihan dana. Tapi Bang, sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, oh ini kayaknya kok gue ketipu ya gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana tuh sebelumnya atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali, karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia, jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Pertama kali. Oke, kerugiannya sendiri apa? Kerugiannya uang tuh ya, hampir 20 juta, 700, dan ya karena ini juga pakai dana pribadi manajer saya, jadi kerugian pribadi dia kesian. Oke, setelah dilaporkan ada berapa pasal berapa? Ada apa? pasal yang digunakan itu pasal 38 terima KUHP, kemudian khusus ITE, pasal 81 untuk gimana sendiri tuh bagaimana kapal negara. Ryan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu berikan kepada pelaku? Yang pasti efek jerah ya, karena begitu kita mengalami ini, tadinya kita sempat berpikir udah direlain aja lah, membuka tahun yang baru, mudah-mudahan ini bisa jadi amal gitu ya, karena mungkin dia membutuhkan. Tapi begitu saya konsumsi sosial media dan di-repost sama beberapa media orang besar, kita banyak respon DM teman-teman yang masuk yang bercerita mereka pernah mengalami kasus penipuan yang sama dengan modus yang sama, dan beberapa bahkan dengan nomor telepon dan nomor rekening yang sama. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya ini nggak bisa didiemin nih, ini harus bikin laporan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili semua teman-teman yang sudah mengalami kerugian, karena ada band-band juga reguler, band cafe yang ya mereka memang cari duitnya di situ ya, ada juga IO kecil, promotor-promotor, dan juga pelaku-pelaku usaha yang cerita. Makanya nanti saya dan kuasa hukum dan tim juga akan berusaha untuk juga mengkurasi cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami juga supaya bisa menjadi support ya, untuk menguatkan bahwa kasus ini sudah sangat merugikan dan meresahkan. Jadi sebelum melapor polisi sempat ngecek juga nggak sih ke PUPR gitu atau seperti apa? Nggak sempat sih, tapi nanti itu biar jadi kewenangan polisi aja untuk melakukan proses. Barang bukti apa aja kamu boleh selain Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi singkat, dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksi. Kalian sendiri ingin hanya efek jerah aja atau mungkin nominal uang ingin kembali juga atau bagaimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya. Kalau uangnya kembali ya puji Tuhan. Tapi yang paling menjadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa tertangkap ya. Gitu. Saya juga di support sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berti Talapesi Law Firm gitu. Bung Roni juga kebetulan lagi di luar negeri, jadi saya dibantu mereka gitu. Pengacara-pengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi semua bisa punya output yang sesuai kita harapkan. Tadi Bang Ryan kan katanya manajer Mama Tante Vina Pondowinata Ya. juga itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Dan baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu Vina Pondowinata juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti itu, dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta kasus itu. Berarti 1,1 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti apa yang Bang Ryan lakukan atau bagaimana?
ya itu menjadi keputusan mereka. Tapi pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan. Modusnya hampir sama seperti ini. Hampir sama. Saya bersama manajer buat laporan, didampingi sama kuasa hukum dari Bung Roni dari Talapesi ya, dari RBT Law Firm, dan sekarang lagi dalam proses, nanti sekitar 2 jam kemudian ya habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di cyber untuk detail pemeriksaan mengenai pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri siapa sih Bang? Kalau dari awalnya itu kasus Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Bisa Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses transfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diinkludkan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu kan, begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor kita ini lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa transfer itu karena dia minta diinkludkan catering gitu loh, jadi supaya satu rekening lah. Jadi pembeliannya berapa dilebihkan berapa juta itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kan tadi sempat ngerasa Bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri, pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mulai ngerasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan transaksi pengiriman kembali gitu? Justru merasa janggal setelah mentransfer. Setelah mentransfer. Gitu, Enggak. baru sadar kayaknya ketipu nih. Gitu. Tanpa ngecek mutasi Tanpa rekening. ngecek mutasi rekening. Dan setelah dia merasa janggal baru hubungin orang finance untuk ngecek ternyata memang ada dana yang masuk. Ada kayak unsur kelalaian juga nggak sih? Pasti, kalau unsur pelayan pasti. Dan memang sepertinya si penipu ini udah sangat profesional untuk menggiring, cara komunikasinya menggiring korban supaya Meyakinkan dan seperti kayaknya dealingnya jadi tight banget gitu. Jadi kayaknya harus cepat gitu. Itulah yang mungkin yang bikin jadi hilang fokus dan lalai. Dan jujur yang bikin kita, saya dan manajemen juga mau mengambil langkah hukum dengan setelah saya naikin di sosial media saya cerita mengenai ini, ternyata banyak banget respon DM dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, kasus yang sama, narasi yang sama, bahkan juga beberapa ada rekening yang sama juga dan nomor telepon orang yang sama ini gitu. Jadi berpikir saya, kayaknya harus bikin laporan nih supaya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain juga gitu. Oh berarti ini secara tidak langsung modus baru penipuan di manajemen artis ya? Nggak baru juga sebenarnya Mas, Oh, karena informasi dari teman-teman DM itu udah ada yang 2017, dari 2018. Dan saya baru dapat lagi update tadi berita manajer Mama Ina, Panduwinata itu tertipu 50 juta kali 3 dengan kasus yang sama. Itu beda orang. Dengan modus yang sama, yang nggak tahu itu beda orang apa atau lain. Mas Ryan sendiri udah menghubungi untuk pihak Kementerian PUPR nggak sih untuk membahas kasus ini? Karena kan terseret nih nama
kementeriannya juga. Enggak, sepertinya nggak perlu ya. Itu nanti kewenangan kepolisian. Menang kepolisian nanti ya. Karena hubungan langsungnya kita kan sama si calon pelapor ini. Bang, pelajaran yang didapat apa bang? Harus ilmu cross check nomor satu ya. Apapun berurusan dengan uang itu harus di cross check, dan memang harus punya aplikasi yang bisa men-trace nomor. Kan kalau ada get contact itu kan kita tahu ya bahwa dihubungin nomor ini masih ketahuan gitu, mostly dia siapa ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam berdealing. Kalau boleh tahu jumlah kerugiannya sendiri berapa Kak? Jumlah kerugiannya itu 19.700.000 itu ya, hampir 20 juta itu. Belum, karena memang setelah kejadian itu nomornya memang langsung dari aku, langsung tidak aktif. Oke. Bang Ryan, sorry ketinggalan. Musisi Ryan Pono menjadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang manajernya yang ditipu orang tak dikenal. Manajer Ryan Pono ditipu orang terkait job manggung. Karena tak terima, Ryan mendampingi manajernya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Kenapa kami lapor polisi? Karena kasihan manajer saya merugi hampir 20 juta rupiah. Kerugian ini uang pribadinya dia, jadi saya dampingi buat pelaporan, kata Ryan Pono di sela pembuatan laporan. Ryan menceritakan kronologi kejadiannya, di mana ada seseorang tak dikenal atau terduga pelaku menghubungi manajernya untuk melakukan penawaran manggung pada tanggal 27 Desember tahun 2023 di Kementerian PUPR. Setelah terjadinya kesepakatan harga untuk manggung, Ryan menyebut manajernya dan orang tak dikenal yang mengaku panitia acara di Kementerian PUPR melakukan transaksi uang melalui transfer. Jadi selain transfer buat manggung, penipu juga meminta dicarikan MC dan catering. Lalu, penipu itu transfer dengan total uang yang kelebihan 19,7 juta rupiah lah, hampir 20 juta rupiah, ucapnya. Ryan menyebut terduga pelaku meminta uang yang ditransfer lebih itu dikembalikan. Namun, sang manajer belum meng-cross-check ke rekening apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi terduga pelaku sudah ahli kayaknya. Setelah ditransfer, beliau langsung telpon. Terus dimatikan, lalu gak lama telpon lagi. Manajer saya belum ngecek bukti transfer yang sudah dikirimin, jelasnya. Kemudian, manajer saya mentransfer uang lebihnya itu ke terduga pelaku, sambungnya. Setelah mengirimkan uang ke terduga pelaku, diakui Ryan Pono kalau manajernya baru melakukan pengecekan ke rekeningnya dan ternyata, uang dari terduga pelaku tidak masuk. Jadi bukti transfer uang dari terduga pelaku ini fiktif ternyata karena uang tidak masuk sama sekali, ujar Ryan Pono. Laporan sih sedang diproses ya, 2 jam lagi nanti kami dimintai keterangan sama penyidik. Doain aja cepat selesai, sambungnya. Tasnya pasokan uang. Bulan 8 ayat 1 kita baru Lagi proses, kita lagi mau break sholat Jumat. Jadi nanti lanjut setelah Tik. Mati. Iya, tadi Mau jangan lagi tuh. Rambut dia dari pagi. berarti masih lanjut. Berapa Ci? Iya. Iya lo. Ngeblank dia. Dah, yuk. Ngeblank capek. Foto kali benar. Oh, foto lagi. Lelah dia. Kasih. Oke. Sorry, ceritanya udah bisa diulang. Oh, jangan dong. Diulang dong, Bang. Diulang dong, Bang. Diulang dong Bang, ini yang Iya. oke. Yuk. Ya, yuk. Ya, Mbak yuk. Bang Ryan mungkin bisa diceritain hari Waduh, ini naik. datang ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus apa ini anak di luar sana tapi dirinya ditipu seperti apa? Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Kronologinya kira-kira itu saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku, dan setelah proses terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang
terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain itu? Gimana? Ini udah bosen Dengan kita siapa? bingung. Ini dari sindikat ya. Iya. Sindikat ini cek dikit ini aja sama wartawan biasa, tapi di customernya lebih kelebihan itu diminta tolong ke media yang lain untuk dibayarkan chatting dalam satu hari kan. Ketika melakukan transfer ternyata setelah diproses tuh ordernya kecil, transfernya kecil, tidak ada transfer. Jadi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kalau pelaku kita setelah di transfer dia telepon transfer, jadi tidak ada celah lah, ada waktu untuk melakukan proses. Dan setiap transfer itu ada nominal yang kita transferkan untuk uang lebih lah, Kelebihan dana ya. kelebihan dana. Tadi Bang, sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu, manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, kayaknya kok gue ketipu ya gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana tuh sebelumnya atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali, karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia, jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, kerugiannya sendiri Bang? Kerugiannya uang tuh ya, hampir 20 juta, 9.700, dan ya karena ini juga pakai dana pribadi manajer saya, jadi kerugian pribadi dia kesian. Oke, setelah dilaporkan ada berapa pasal berapa? Ada apa? pasal yang digunakan itu pasal 38 KUHP dengan khusus ITB pasal 81 untuk gimana sendiri tuh bagaimana penggunaan. Ryan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu berikan kepada pelaku? Yang pasti efek jerah ya, karena begitu kita mengalami ini, tadinya kita sempat berpikir udah direlain aja lah, membuka tahun yang baru, mudah-mudahan ini bisa jadi amal gitu ya, karena mungkin dia membutuhkan. Tapi begitu saya posisi di sosial media dan di-repost sama beberapa media orang besar, kita banyak respon DM teman-teman yang masuk yang bercerita mereka pernah mengalami kasus penipuan yang sama dengan modus yang sama, dan beberapa bahkan dengan nomor telepon dan nomor rekening yang sama. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya ini nggak bisa didiemin nih, kayaknya harus bikin laporan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili semua teman-teman yang sudah mengalami kerugian, karena ada band-band juga reguler, band cafe yang ya mereka memang cari duitnya di situ ya, ada juga IO kecil, promotor-promotor, dan juga pelaku-pelaku usaha yang cerita. Makanya nanti saya dan kuasa hukum dan tim juga akan berusaha untuk juga mengkurasi cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami juga supaya bisa menjadi bukti support ya, untuk menguatkan bahwa kasus ini sudah sangat merugikan dan meresahkan. Jadi sebelum melapor polisi sempat ngecek juga nggak sih ke PUPR gitu atau seperti apa? Nggak sempat sih, tapi nanti itu biar jadi kewenangan polisi aja untuk melakukan proses. Barang bukti apa aja kamu boleh selain Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi singkat, dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksi. Kalian sendiri ingin hanya efek jerah aja atau mungkin nominal uang ingin kembali juga atau gimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya. Kalau uangnya kembali ya puji Tuhan. Tapi yang paling menjadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa tertangkap ya. Gitu. Saya juga di support sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berti Talapesi Law Firm gitu. Bung Roni juga kebetulan lagi di luar negeri, jadi saya didampingi mereka. Pengacara-pengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi semua bisa punya output yang sesuai kita harapkan. Tadi Bang Rain katanya
manajer Mama Tante Vina Pondowinata Iya. juga itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Dan baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu di Pondowinata juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti ini dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta berarti 1,1 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti apa yang Ryan lakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi keputusan mereka, tapi pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan gitu. Modusnya hampir sama seperti itu. Hampir sama. Saya bersama manajer buat laporan didampingi sama kuasa hukum dari Bung Roni Berita Lapesi ya, teman-teman dari ya RBT Law Firm, dan sekarang lagi dalam proses nanti sekitar 2 jam kemudian ya habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di cyber untuk detail pemeriksaan mengenai pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari awalnya itu kasus penipuan? Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Pisah Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses transfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diinkludkan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu kan, begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor kita ini lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa waktu itu karena dia minta diinkludkan catering gitu loh, jadi supaya satu rekening lah. Jadi nominalnya berapa dilebihkan berapa juta itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kan tadi sempat ngerasa Bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri, pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mulai ngerasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan transaksi pengiriman kembali gitu? Justru merasa janggal setelah mentransfer. Setelah mentransfer. Gitu, Juga- baru sadar kayaknya ketipu nih. Gitu. Tanpa ngecek mutasi Tanpa rekening. ngecek mutasi rekening. Dan setelah merasa janggal baru hubungin orang finance untuk ngecek ternyata memang ada dana yang masuk. Ada kayak unsur kelalaian juga nggak sih? Pasti, kalau unsur pelayan pasti. Dan memang sepertinya si penipu ini udah sangat profesional untuk menggiring, cara komunikasinya menggiring korban supaya Meyakinkan. meyakinkan dan seperti kayaknya dealingnya jadi tight banget gitu. Jadi kayaknya harus cepat gitu. Itulah yang mungkin yang bikin jadi hilang fokus dan lalai. Dan jujur yang bikin kita, saya dan manajemen juga mau mengambil langkah hukum dengan melakukan. Setelah saya naikin di sosial media saya cerita mengenai ini, ternyata banyak banget respon DM dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, kasus yang sama, narasi yang sama, bahkan juga beberapa ada rekening yang sama juga dan nomor telepon orang yang sama ini. Gitu, jadi berpikir saya
kayaknya harus bikin laporan nih supaya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain juga. Oh berarti ini secara tidak langsung modus baru penipuan di manajemen artis ya? Nggak baru juga sebenarnya Mas, Oh, udah lama. karena informasi dari teman-teman DM itu udah ada yang 2017, dari 2018. Dan saya baru dapat lagi update tadi berita, manajer Mama Ina, Ibu Panduwinata, itu tertipu 50 juta kali 3 dengan kasus yang sama, Itu beda orang. dengan modus yang sama. Yang nggak tahu itu beda orang apa atau lain. Mas Ryan sendiri udah menghubungi untuk pihak Kementerian PUPR nggak sih untuk membahas kasus ini? Karena kan terseret nih nama kementeriannya juga. Nggak sepertinya nggak perlu ya. Itu nanti kewenangan kepolisian. Menang kepolisian nanti ya. Karena hubungan langsung kita kan sama si calon pelapor ini. Bang, pelajaran yang didapat apa bang? Harus ilmu cross check nomor 1 ya. Apapun berurusan dengan uang itu harus di cross check, dan memang harus punya aplikasi yang bisa men-trace nomor. Kan kalau ada get contact itu kan kita tahu ya bahwa dihubungin nomor ini pasti ketahuan gitu, mostly dia siapa ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih fokus, lebih konsentrasi dalam berdealing. Kalau boleh tahu jumlah kerugiannya sendiri berapa Kak? Jumlah kerugiannya itu 19.700.000 itu ya, hampir 20 juta itu. Belum, karena memang setelah kejadian itu nomornya memang langsung tidak aktif. Oke. Bang Ryan, sorry ketinggalan. Musisi Ryan Pono menjadi sorotan setelah mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang manajernya yang ditipu orang tak dikenal. Manajer Ryan Pono ditipu orang terkait job manggung. Karena tak terima, Ryan mendampingi manajernya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Kenapa kami lapor polisi? Karena kasihan manajer saya merugi hampir 20 juta rupiah. Kerugian ini uang pribadinya dia, jadi saya dampingi buat pelaporan, kata Ryan Pono di sela pembuatan laporan. Ryan menceritakan kronologi kejadiannya, di mana ada seseorang tak dikenal atau terduga pelaku menghubungi manajernya untuk melakukan penawaran manggung pada tanggal 27 Desember tahun 2023 di Kementerian PUPR. Setelah terjadinya kesepakatan harga untuk manggung, Ryan menyebut manajernya dan orang tak dikenal yang mengaku panitia acara di Kementerian PUPR melakukan transaksi uang melalui transfer. Jadi selain transfer buat manggung, penipu juga meminta dicarikan MC dan catering. Lalu, penipu itu transfer dengan total uang yang kelebihan 19,7 juta rupiah lah jampir 20 juta rupiah, ucapnya. Ryan menyebut terduga pelaku meminta uang yang ditransfer lebih itu dikembalikan. Namun, sang manajer belum meng-cross-check ke rekening apakah uang sudah masuk atau belum. Jadi terduga pelaku sudah ahli kayaknya. Setelah ditransfer, beliau langsung telpon. Terus dimatikan, lalu gak lama telpon lagi. Manajer saya belum ngecek bukti transfer yang sudah dikirimin, jelasnya. Kemudian, manajer saya mentransfer uang lebihnya itu ke terduga pelaku, sambungnya. Setelah mengirimkan uang ke terduga pelaku, diakui Ryan Pono kalau manajernya baru melakukan pengecekan ke rekeningnya dan ternyata, uang dari terduga pelaku tidak masuk. Jadi bukti transfer uang dari terduga pelaku ini fiktif ternyata karena uang tidak masuk sama sekali, ujar Ryan Pono. Laporan sih sedang diproses ya, 2 jam lagi nanti kami dimintai keterangan sama penyidik. Doain aja cepat selesai, sambungnya. Aslinya pasal Papua. Bulan 8 ayat 1 kita baru Lagi proses, kita lagi mau break sholat Jumat. Jadi nanti lanjut setelah Oke. Mati. Iya, tadi minta Mau jangan aja tuh. Barang buktinya dari tadi. Barang buktinya belum. berarti masih lanjut. Berapa Cik? Iya. Iya lo. Ngeblank dia. Dah, yuk. Ngeblank capek. Foto kali benar. Oh, foto lagi. Lelah dia. Kasih. Oke. Sorry ceritanya udah bisa diulang. Nah, jangan dong. Ulang dong bang. Ulang dong bang. Ulang dong Bang ini. Oke, yuk. Ya yuk. Ya mati yuk. Bang Ryan mungkin bisa diceritain hari Waduh, ini naik. datang ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus apa sih anak di luar sana katanya dirinya ditipu seperti apa?
Hari ini kegiatan kita di Polda Metro Jaya lagi dalam proses membuat laporan terkait kasus penipuan yang saya alami bersama manajemen. Yang kronologinya kira-kira itu saya menerima callingan job tanggal 27 Desember dari Kementerian PUPR untuk acara Kementerian PUPR. Mengaku-ngaku, alih-alih ya, mengaku-ngaku. Dan setelah proses ini terjadilah proses transfer yang ternyata adalah fiktif, bukti transfer palsu. Dan di dalam proses itu memang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai gitu, makanya akhirnya karena nominalnya tidak sesuai, manajer saya harus mengembalikan ke penipu ini. Gimana ceritain itu? Gimana? Ini udah bosen Dengan kita siapa? Sindikat ya. Dikit ini Biasa, tapi di transfernya lebih, kelebihan itu diminta tolong ke media yang lain untuk dibayarkan booking dalam satu hari. Dan ketika melakukan transfer ternyata setelah diproses tuh ordernya fiktif, transfernya fiktif, tidak ada transfer. Jadi dalam proses itu kayaknya udah terlatih juga yang kawan pelaku kita setelah di transfer dia telepon transfer, jadi tidak ada celah lah, tidak ada waktu untuk melakukan prosesnya. Dan setiap transfer itu ada nominal yang kita transferkan untuk menjadikan uang lebih lah, kelebihan dana ya. Jadi Bang, sejak kapan akhirnya tahu itu curiga itu? Setelah proses transfer terakhir itu, manajer saya transfer terakhir, dia seperti tersadar, kayaknya kok gue ketipu ya gitu. Dan setelah itu memang sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Dan memang seperti itu transaksinya atau bagaimana sih sebelumnya, atau memang ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Karena kan memang biasa, karena kan nomor manajer saya ini kan saya cantumin di sosial media, jadi biasa kalau ada job gitu untuk kepentingan kerjaan langsung hubungi ke dia. Jadi memang sudah biasa menerima callingan. Tapi untuk terjadi kayak gini ini baru pertama kali. Oke, kerugiannya sendiri apa? Kerugiannya uang tuh ya, 20 juta, 9.700, dan ya karena ini juga pakai dana pribadi manajer saya, jadi kerugian pribadi dia kesian. Oke, setelah dilaporkan ada berapa pasal berapa? pasal yang digunakan itu pasal 38 KUHP, pidana khusus ITE, pasal 81 untuk hukuman sendiri itu minimal 4 tahun penjara. Ryan, sebenarnya apa sih yang ingin kamu berikan kepada pelaku? Yang pasti efek jerah ya, karena begitu kita mengalami ini, tadinya kita sempat berpikir udah direlain aja lah, membuka tahun yang baru, mudah-mudahan ini bisa jadi amal gitu ya, karena mungkin dia membutuhkan. Tapi begitu saya konsumsi sosial media dan di-repost sama beberapa media orang besar, kita banyak respon DM teman-teman yang masuk yang bercerita mereka pernah mengalami kasus penipuan yang sama dengan modus yang sama, dan beberapa bahkan dengan nomor telepon dan nomor rekening yang sama. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya ini nggak bisa didiemin nih, kayaknya harus bikin laporan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili semua teman-teman yang sudah mengalami kerugian, karena ada band-band juga reguler, band cafe yang ya mereka memang cari duitnya di situ ya, ada juga IO kecil, promotor-promotor, dan juga pelaku-pelaku usaha yang cerita. Makanya nanti saya dan kuasa hukum dan tim juga akan berusaha untuk juga mengkurasi cerita-cerita dari teman-teman yang mengalami juga supaya bisa menjadi bukti support ya, untuk menguatkan bahwa kasus ini sudah sangat merugikan dan meresahkan. Jadi sebelum melapor polisi sempat ngecek juga nggak sih ke PUPR gitu atau seperti apa? Nggak sempat sih, tapi nanti itu biar jadi kewenangan polisi aja untuk melakukan proses. Barang bukti apa aja kamu boleh selain Screenshot bukti transfer, screenshot chat-chatnya juga, terus tulisan kronologi singkat, dan data-data diri kita sebagai pelapor dan sebagai saksi. Kalian sendiri ingin hanya efek jerah aja atau mungkin nominal uang ingin kembali juga atau bagaimana? Ini udah bukan lagi urusan uang ya,
Kalau uangnya kembali ya puji Tuhan. Tapi yang paling menjadi harapan kita mudah-mudahan ini bisa tertangkap ya. Gitu. Saya juga di support sama teman-teman kuasa hukum dari Roni Berti Talapesi Law Firm gitu. Bung Roni juga kebetulan lagi di luar negeri, jadi saya didampingi mereka gitu. Pengacara luar biasa. Jadi mudah-mudahan segala proses komunikasi semua bisa punya output yang sesuai kita harapkan. Tadi Bang Ryan bilang katanya manajer Mama Tante Vina Panduwinata Ya. juga. Itu gimana? Kita baru dapat informasi karena manajer saya ini kebetulan kan tergabung di Imarindo ya. Imarindo itu kan asosiasi manajer Indonesia gitu ya, sebagai sekjen. Jadi beliau jaringannya antar manajernya ya luas. Itu kan baru dapat informasi ternyata katanya manajernya Mama Ina itu Vina Panduwinata juga pernah mengalami juga kasus penipuan seperti itu dan kerugiannya jauh lebih besar 50 juta kasusnya juga. Berarti 1,1 juta. Berniat untuk melaporkan juga seperti apa yang Ryan lakukan atau bagaimana? Ya itu menjadi keputusan mereka, tapi pasti saya sudah minta manajer untuk hubungi manajernya Mama Ina supaya mau tahu cerita sebenarnya kayak apa, supaya bisa jadi kontributor juga cerita yang menguatkan. Modusnya hampir sama seperti itu. Hampir sama. Saya bersama manajer buat laporan, didampingi sama kuasa hukum dari Bung Roni dari Talapesi ya, dari ya RBT Law Firm, dan sekarang lagi dalam proses nanti sekitar 2 jam kemudian ya habis sholat Jumat kita akan pemeriksaan lanjut ya, pemeriksaan lanjutan di cyber untuk detail pemeriksaan mengenai pemeriksaan awal. Kronologinya sendiri seperti apa sih Bang? Kalau dari awalnya itu kasus ini? Dari awalnya sebenarnya ini penawaran job untuk saya manggung tanggal 27 Desember di Kementerian PUPR, event Visa Sambut kalau nggak salah tuh, ada salah satu deputi lah. Nah ini juga si penipu ini mengaku dari in-house Kementerian PUPR, nawarin job, akhirnya hubungin manajer saya, sudah deal angka dan lain-lain. Akhirnya terjadilah proses mentransfer tuh. Si penipu juga minta tolong untuk diikutkan ya, diinkludkan catering dan MC ya. Jadi supaya satu pintu, satu rekening gitu transferannya. Minta tolong sekalian ke manajer saya gitu kan, begitu ditransfer ke rekening kantor waktu itu. Manajer saya lagi di luar kantor dan kebetulan orang finance kantor kita ini lagi di luar negeri, lagi cuti. Jadi begitu ditransfer dan dikirim bukti transfer palsu itu, manajer saya belum sempat untuk cross check. Dan akhirnya gimana, dia minta transfer balik gimana? Setelah ditransfer itu mulai curiga manajer kan, besoknya di cross check ternyata ordernya fiktif. Dan akhirnya manajer bisa transfer ke dia tuh gimana? Manajer merasa gitu karena dia minta diinkludkan catering gitu loh, jadi supaya satu rekening lah. Jadi nominalnya berapa dilebihkan berapa juta itu minta ditransfer balik. Oh ya, karena kelebihan gitu, dia kelebihan transfer ceritanya. Makanya tanpa cross check manajer kirim kelebihan itu yang sekitar 19.700.000 itu. Modusnya di situ. Kerugiannya itu. Kan tadi sempat ngerasa Bukti yang dibawa itu transferan, rekening, screenshot semua, terus kronologi ya, kronologi singkat, terus beserta data-data diri, pelapor dan saksi. tadi kan sempat bilang katanya mulai ngerasa janggal. Ya. Itu kenapa tetap masih dilakukan